Palang pintu adalah cerminan orang lelaki, orang Betawi pada saat ngambil menantu. Pakai baju kebaya, pergi kondangan, berangkat pagi biar gak kepanasan. Kita di budaya Betawi jangan ada persaingan, yang ada berbagi dengan penuh keikhlasan. Puun kepaya, buahnya mini, puun salah banyak durinya. Budaya Betawi bukan cuma di seni, tapi akhlak dan budi pekerti. Halo, selamat malam. Wah, ilaha illallah. Dayak sahabat. Ketemu lagi sama saya, Pulang Jam. Ini hari, ini malam saya mau silaturahmi ke rumahnya Bapak Jarudin. Raja Pantun tuh, jangan sampai lupa ya. Lu kan pasti kagak tahu kalau Bapak Jarudin doang. Yang jelas Raja Pantun. Ini hari, ini malam saya mau jalan ke rumahnya. Ikutin ya. Mau ikut orang? Cuman ntar dulu ya. Sebelum lu ngikutin, lu like dulu, lu komen, lu subrek. Kalau udah lu subrek tuh, lu mohon pojok ada lonceng, ditakal sampai bunyi tenteng. Oh hilang beku gua ngomong kok. Pokoknya jangan lupa ya. Kalau pokoknya gua doain dah biar rumah ada sehat, lu berkah, rezeki lu panjang ya. Gua doain tuh pokoknya. Jangan lupa doain saya juga. Biar ada baliknya. Nyok, jangan nyok. Kalau ada salah sih ini rumahnya. Gue juga lupa inget ini. Iya apa bukan ya? Tapi kalau dikata rumah kayak gedong, beda aja. Ini bukan ya? Lupa gua. Kalau orang lupa gua inget kan. Oh dah. Ayo bro. Pede aja gua mah kalau salah gua. Gua yang malu. Lu mau kagak pada? Ada steger. Bawa aja lagi ada pembangunan kali ya, lagi tidur kali dibangun-bangunin. Segala steger kayu. Dan sudah kali. Mari yuk, masuk. Mudah-mudahan bener. Bismillah. Ini motor siapa nih? Udah ada tetangga kali ya. Orang ngurusin kok. Dah apa? Assalamualaikum. Pakai dipantuin. Baru masuk rumahnya ini bener kalau dipantuin. Apa tadi? Waduh, temu dalam selampe. Ada dijawabin. Lah tamu baru sampai. Boleh masuk. Wah, ya. Kayak di rumah anu pakai pantun. Beneran ini pintunya sebelah mana? Assalamualaikum. Waduh, bener saudara. Wah ya. Aduh. Maafin. Iya. Waduh, alhamdulillah sampai bener juga. kita sampai juga ya. Sampai ketika ketemu buka jendela di waktu pagi, lihat bujang lagi ngejemur. Alhamdulillah kita ketemu lagi dalam keadaan sehat dan panjang umur. Amin. Waduh, Mbak. Ambil anggotanya asal ya. Saya kira ini rumah apa gedung? Saya kira gedung benar. Bisa. Iya. Alhamdulillah. Tapi alhamdulillah ini saya kata nyasar. Iya, makanya sering-sering silaturahmi. Oh, siap Mbak. Kan begitu, Cing. Iya, kalau silaturahmi kita nggak bakal nyasar. Benar namanya. Tiba-tiba majang rezeki. Benar. Banyak banget manfaat itu orang bersilaturahmi. Ke Sukabumi berangkatnya pagi, cari taman, kita bikin acara. Orang bersilaturahmi kagak ada yang rugi, banyak teman dan juga banyak saudara. Kan gitu. Kita kalau saudara banyak, teman banyak, insya Allah gak bakal susah. Betul. Iya. Ini benar lagi ada tamu apa? Iya nih juga kita bilang lama kita gak ketemu kan gitu.
Sekarang kita bisa ketemu, alhamdulillah. Wah, iya. Lagi Banyak sih bang. lagi bersilaturahmi, Wah. lagi nambah ilmu. Panjang lagi Bukan ilmu kanuragan, Atas. ilmu pengetahuan. Wah, perlu namanya. Jadi kita ini lagi kebetulan alhamdulillah lagi ngebahas masalah tentang pantun, terus juga sama palang pintu. Oh, lagi bahas pantun sama palang pintu. Betul. Soalnya palang pintu sama pantun itu ada kaitannya. Waduh, kebenaran Bray. Ini lagi pada bahas pantun sama palang pintu. Kita tanyain aja kalian ya. Cuman sebelumnya saya penasaran, itu Mbak Jijo siapa namanya? Halo, Kang, ini Ampura, saya manggil Cang apa manggil abang ini ya? Ya, Cang aja ya. Ini Braya ke sahabat dan pada tahu namanya. Siapa Cang punya nama? Kalau saya punya nama Cang Rohim. Wah, Cang Rohim. Biasa dipanggil CR. Apa itu CR? Dia Cang Rohim. Wah, panggilannya CR kata-kata Cristiano Ronaldo. Kayak pemain tenis. Salah. Bola ya. Bola. Dia emang hidupnya mah pendek. Ya. Lanjut ini. Lu pada kenal kan ini mah? Ini mau bawa cerita Jaharudin Raja Pantun, benar ya? Bener. Ya. Tuh. Nek kita tanya. Yang bukunya udah tebal. Wah, bukunya. Iya. Kita bisa bertanya dah. Karya-karyanya luar biasa. Pantun. Oh, beliau penulis juga. Masya Allah. Luar biasa pokoknya. Perlu tuh pelajarin. Enggak. Iya. Tanya. Abang tadi udah nanya ini belum? Iya, kita baru sepongge. Oh, baru sepong. Ya, kebetulan abang juga nebak. Akhirnya kita berhenti dulu. Kita dengarkan abang kemari. Ada nyorot. Iya, ini kita dari sama channel. Mau ngangkat juga kalau abang sini mau ngangkat pantun sama apa itu. Kebetulan sama juga. Tapi bang, besok-besok kalau mau nyorot bawa kamera, Atas? kasih tahu. Wah. Biar kita pada pakai bebedak. Kalau dikasih tahu kagak stres. Stres. Apa namanya? Supres. Supres. Salah mulu gua ngomong kan. Jaharudin nih guru saya juga. Oh, iya. Itu orang tua kita juga. Karena memang beliau ini adalah salah satu tokoh yang boleh dikatakan karya-karyanya luar biasa mengenai pantun ya. Khususnya pantun. kalau saya pribadi mengaguminya mengenai pantun. Karena saya walaupun sudah ada basic tapi perlu namanya bimbingan. Kalau orang belajar kan kalau nggak ada gurunya kan repot. Ya betul. Apalagi cuma timbang buku kan Wah, gitu. Harus ada gurunya. Jadi bisa dibenerin, bener nggak Pak? Benar. Nah, ini Cang. Kita gantian lah. Iya. Sama nanya juga. Sama nonton bagian. Ya nggak bro ya? Nggak. Ya. Ngomongin masalah pantun sama palang pintu. Saya nanya palang pintu dulu dah. Ya, boleh. Ini Pak, di kalangan sekarang, kalangan modern tentunya palang pintu kan lagi pada naik naik jalan apa katanya? Iya. Yang terkenal itu. Ya Pak, itu gimana sih Pak? Nah, kan tahu juga sekalian awalnya dan artinya palang pintu itu apa sih Pak? Nah, iya. Apa itu palang pintu Iya, gitu iya. ya? Kadang-kadang di sini juga nih banyak pemain palang pintu tuh. Kalau saya tanya, apa itu palang pintu? Paling umumnya jawabannya. Jadi kalau jawara laki-laki bisa ngalahin jawara perempuan, boleh nikah, kan begitu? Iya. Itu jawaban terlalu umum, kan gitu. Jadi kalau Anda punya kesimpulan, kita orang Betawi, palang pintu adalah cerminan orang lelaki, orang Betawi pada saat ngambil menantu. Oh. Sekali lagi, palang pintu adalah cerminan orang Betawi pada saat ngambil menantu. Apa cerminannya? Nah, itulah di sini di palang pintu itu kita bisa ceritakan apa itu orang Betawi itu apa sih menjadi persyaratan ini kalau kita mau ngambil menantu. Apa musi jagoan nih jatuh boleh nikah, Iya. ya kan? Nah itu mungkin dulu segitu. Syarat pertama orang Betawi dari rumah mau pergi ke taman, rumah terkunci nggak bisa keluar. Syarat pertama mesti seiman, harga mati nggak bisa bang ditawar-tawar. Betul nggak? Sebenarnya bukan lu kok jawab lu kalau kehidupan muslim gimana? Apa kita terima? Betul. Kan gitu. Yang pasti kudus iman. Nah sekarang gimana deh Be? Bang Haji, umpamanya kita syaratnya di mana? Tolong lu jagain anak gue. Ini anak kesayangan gue. Karena mau waktunya berumah tangga terpaksa gue lepas.
Gak mungkin dong kita ke kafe terus selesai KAP kan begitu. Maka itu tetap kita pakai syaratnya kedua, pakai sepatu pergi jalan-jalan ame keluarga ke taman mini. Bang Haji Jahro udah nyari mantu yang bisa main pukulan, dia bisa ngejagi kalau dia udah punya bini. Masya Oh iya. Benar. Jadi satu pertama-tama utamanya adalah seiman dulu. Yang kedua baru ngejagain kita punya anak perawan. Apa yang mungkin semua calon pengantin bisa main silat. Ya. Kita setting cerita, Bang, abang orang Betawi, saya orang Betawi. Itu bisa ngawur sedikit, ya kan? Kalau orang benar abang Betawi, ngatain Betawi bang kan begitu. Karena kita kayak budaya Betawi, dari Sentul ke Tanah Abang, di bahan saten dipotongnya lurus. Kalau betul kata abang si minta calon pengantin buka sejurus 2 jurus. Berarti itu nganten berkembang. Nah, kalau dia bukan orang Betawi, dia nggak bisa silat kan pucat bukanya. Abang kira-kira aja bang. Wah. Iya kan? Jadi ditambah. Dia calon pengantin rapi, mana mungkin maksud dia buka jurus bang, itu berantakan lagi bang. Tamu udah banyak berantakan, tapi kata orang kan begitu. Jadi, nih mamangnya bang. Kesimpulannya, kalau mamangnya jago silat, ada ponakan dia bisa main silat. Kita pakai umur lagi. Apa mau nanggung resikonya bang? Kalau calon pengantin sambil buka jurus, nah resikonya apa bang? Kan begitu. Nah di situ kita bisa kita bermain. Ada pantunnya dari Pejaten jalannya lurus sampai ke rumah makan nasi rames. Kalau calon pengantin sambil buka jurus, saya khawatir calon malam pertama entar dia lemes. Waduh. Ya umur kita ada gitu. Iya. Nah inilah yang namanya palang pintu itu, kita bisa buat suatu cerita yang tak sering nggak terlepas dari benang merah. Emang kemarin kita udah seminar bukan seminar, diskusi tentang palang pintu. Emang kalau dulu palang pintu yang bicara mantun itu cuma juru bicara doang. Kemarin hari Kamis itu hari kita diskusi, LKB bikin pakem seperti kayak gitu. Tapi terus terang saja, aneh kurang begitu sepaham. Kalau budaya seni, kita nggak bisa stuck sampai di situ. Kita perlu pengembangan. Kecuali kalau berupa budaya itu benda, ya kan? Ke rumah, itu semakin keasliannya semakin bagus. Tapi kalau berupa seni, itu kita ngembangin sesuai zaman, sesuai kemajuan. Kalau kita ketinggalan, repot kan gitu. Masalahnya kenapa? Dulu kita masih turu-turu. Buset gunung, maaf nggak ada masalah. Kita masih turu-turu. Belum ada orang. Kita ngomong setan, apa nggak ada masalah. Masih turu-turu. Tapi setelah berkembangnya zaman, udah banyak budaya suku-suku lain masuk ke Jakarta. Di sini ada persaingan. Jangan sampai ini kesannya budaya betul ketinggalan banget gitu. Dengan ngomong kasarnya, pakai pici sekuning-kuningnya, pakai baju sejelek-jeleknya. Apa alasannya? Jawabannya mah kagak ada yang rapi. Tuh. Sekarang itu udah seni budaya. Seni itu indah. Kita kudu tampilkan sesuatu yang indah-indah. Kan gitu. Kan dibilang kita mesti ikutin zaman. Kita nggak bisa stuck sampai di situ. Itu masalah budaya palang pintu. Apalagi sekarang kan boleh dikatakan budaya Betawi palang pintu itu jadi ujung tombaknya budaya Betawi. Kenapa Ani bilang seperti gitu? Karena kalau ada orang Betawi kawin sama orang Kalimantan, Sumatera, mana-mana, dia datang ke Jakarta ke tanah Betawi, itu yang dilihat budaya itu pasti palang pintu. Bukannya lenong, bukannya tanjidor. Dan setelah dia datang, sekarang kita berupa handphone gampang ya, kita nggak rekam, itu bakal dibawa ke kampungnya lagi, jadi bahan diskusi, omongan-omongan. Udah Menyebar. Jadi kalau kita kelpak-kelpakan kepala, sembur-semburan, Jadi image jelek. itulah. Nah berarti Mbak, kalau misalnya keplak-keplakan kagak boleh, pakemannya yang boleh apa sih Mbak? Kalau boleh tahu? Sekarang kita Iya. pakemnya sebenarnya kau bicara masalah silat Jawara, jangan sekali-sekali dibuat candaan. Wibawa kita ini orang Betawi itu di silat. Kalau silat kita yang orang takut di zaman company, kita ajak bercanda, di mana wibawa kita ini orang Betawi.
Jadi orang Betawi tuh nggak ada seriusnya, bercanda mulu. Apa saya bakal dua bercandaan. Nah di sini lah, bapak kita bakalan jatuh. Masalah humor, oke, orang Betawi nggak terlepas masalah humor, tapi jangan konyol. Betul. Kita kudu bisa ngebedain yang mana lenong, yang mana palang pintu. Kalau kita main kelepak-kelepakan kepala, tendang-tendangan, ini kan suatu budaya kekerasan yang udah mau dihilang-hilangin. Kenapa kok kita mempromosiin di situ? Kita sadar nggak setelah kita pulang, habis main palang pintu, main gampar-gamparan, bocah sekeliling situ kan gampar-gamparan gara-gara kita. Ikut-ikut tepuk bekal dia apa gara-gara kita. Jadi dia nyontoh ini. Nyontoh. Waduh, bahaya juga kalau contoh. Jadi tontonan menjadi tuntunan. Nanti kita hati-hati banget karena palang pintu kan bilang tadi, ini palang ujung tombaknya budaya. Dari gedung yang paling mewah sampai gang kecil sambil pinggir sawah itu bisa kita tampilin yang namanya palang pintu. Oh, nggak ngaruh di gedung lagi ya? Enggak juga. Dan kita juga kan sebagai pelaku seni palang pintu kita profesional. Nggak ada kata-kata, wah gue mau tambah asal-asalnya kenapa bayarnya cuma sekian. Iya kan? Kenapa wah gue kagak siap. Nah sekarang kalau kita bicara masalah nggak siap, orang nggak tahu kita dipanggil dengan harga berapa. Orang nggak tahu kita ada persiapan apa enggak. Yang orang lihat adalah kita, penampilan kita, itulah yang mereka nilai. Betul. Nah sekarang dulu kita masih dulu, sekarang banyak budaya luar yang masuk ke tanah Betawi, itulah saingan kita. Bukan sesama kita bersaing, bukan. Tuh, dengerin ya. Bukan sama kita. Nah, Benar kan bang? bener ya, bener itu bang. Nah, iya. Ternyata emang kalau sembarangan ya. Betul. Jadi memang ada adabnya, Iya. ada apa sih ini, etikanya kalau bahasa Indonesia bilang gitu. Kalau bahasa benernya. Begitu. Sebelah. Ini bang Bolang paham nggak? Ya, insya Allah saya mah. Cuman ada yang masih saya nanya nih bang. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Tuh, kita dikasih. Nggak. Ini kalau boleh tahu asal muasalnya dari tahun berapa sih, Bang? Palang pintu ini? Kalau palang pintu dari tahun 75 udah ada tuh. 75. Nah, tahun 75, maksudnya tahun 70-an kan gitu ya. Yang gitu. dipopulerkan atau memang Dipopulerkannya majunya sudah ada festival Kemang. oh. Nah, ada juga ngerasain juga, betul Sanggar Babene Batavia Group 30 tahun merasa tumbuh seperti jamur itu pas ada festival Kemang. Kita malah aja dengan adanya YouTube dan gitu. Tapi pada kenyataannya memang palang pintu itu adalah memang asli. Artinya aslinya sebelum lo ngejatoin ini ke prosesi yang belum bisa menghubungkan si pihak ini, itu bagaimana bang? Ini ada dua versi ya. Oh, gitu. Ada dua versi. Yang pertama-tama, jadi misalnya nih adik pemuda pasar Minggu mau kawin sama perempuan Depok. Ini dari pasar Minggu nih bawa jagoannya ke sono, bawa ke Depok. Depok. Kalau sampai jatuh jawaran Depok, boleh dinikahin. Waduh, iya. Nah itu bukan santer tuh. Wah di Depok jawaran gak ada apa-apa ini. Kenapa? Bisa dikawin orang pasar Minggu. Nah ngebalasnya pun begitu juga. Nanti ada jawara Depok tuh kalau mau dapetin jawara pasar seperti gitu juga. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saya bisa nangkap. Jadi setiap orang tua itu menginginkan anaknya ini punya mantu yang bisa ngejagain perawan dia. Oh, iya. Nah, balik Pak. Dia bapak bilang dari Depok bawa jago, dari nyiapin jago nih. Dan tinggalnya kalau misalnya dari Depok kalah tuh gimana itu dia? Ngajak kawin. Waduh, kalau jadi kawin. Ngajak nikah. Ya buat gulung-gulung dong. Ya buat gulung-gulung. Nah, seperti kayak gitu. Itu yang pernah ditangkap cerita seperti gitu. Masyarakat asliannya sih, yo walam ya kan kita cerita-cerita kita di lembaga budaya seperti gitu juga. Nah, enggak hari lagi nih. Kemarin, bukan kemarin doang sih, saya mau udah lama ngeliatin itu kalau ada palang itu pasti ada hadroh. Nah, ini emang ada sambungannya Pak sama hadroh sama musik-musik lain. Sebenarnya sih begini, kalau kita lihat bukannya hadroh ya, itu ketimpring. Apa ketimpring? Ketimpring. Itu sebagai pengiring.
Jadi kalau praktek sekarang sih kalau kita hadro kagak ada, mau marawis, mau hadro itu kan sah-sah aja. Soalnya pengiring. Asal jangan gitar. Gitu. Oh iya, iya. Gua nggak boleh berarti. Jadi gini, kalau umpama kita bisa bayangin kalau kita ini mau palang pintu nggak diiringin ame rebani tabuan-tabuan kayak apa kira-kira? Ampiang. Adem. Tapi kalau yang aslinya itu emang ketimpling. Mungkin festival-festival tuh selalu pakai ketimpling. Jadi syarat utama. Berarti ketimpling. Iya, kalau bilang katanya wajib segala sesuatu yang namanya itu yang wajib kan nikahnya. Kan begitu ya. Yang nikahnya kan bukan masa itu sebagai hiburan. Karena kita sebagai budaya pelengkap, jadi merasa bangga dengan budaya kita. Betul. Harus ditampilkan. Harus kita tampilkan. Apalagi kan kita nikah nggak seperti orang beli motor. Sekarang kita bosan, besok kita jual, kita beli lagi. Kan begitu. Pengen nikah nih, kan seumur hidup sekali. Dan nikahnya bisa banyak bini. Wah, repot. Kamu bini banyak kali ya? Belum siap. Tadi gue udah siap. Iya benar. Lah kalau kalian belum siap berarti ada kata siap. Bisa aja yang ada. Nah, ya kalian mau nanya lagi. Tadi kan saya udah nanyain masalah musik nih. Nah, tarik lagi. Biasanya palang itu kalau udah jatuh, nah itu disuruh ngaji tuh. Jadi pengajinya apa gitu? Itu kan sike ya. Oh sike. Sike itu sebagai lambang. Sebagai lambang artian kata begini. Ya kita kan yang namanya orang Islam. Kita nggak bisa ngaji kan begitu. Betul. Cuma sekarang dilambangin sebagai pakai sike. Makanya itu salah satu persyaratan pada saat kita festival. Udah kita pakai sike. Itu cuma melambangkan nih bahwa keluarga Sona memang benar-benar keluarga Muslim. Untuk meyakinkan. Kan ada pantun itu ke Tanah Abang beli kain rubat, kain ketukar ame cap mangge. Silat emang saya akuin abang-abang hebat. Tapi saya mau dengar abang punya lagu sike. Waduh, boleh bener dah. Ini bang, mantap banget ini. Emang begini yang kudu dianu. Mau nanya lagi ya? Boleh apa ya? Boleh. Sebelum abang nanya, ini kopi udah jadi agar nih. Waduh, iya. Ini coba benar. Ini boleh nih ya? Sama, ini bareng-bareng nih. Ayo balik. Izin deh. Iya silakan. Pak. Lah ya, kita disediain ngopi liat. Saya doang ngopi, saya mah nonton di rumah. Itu dewek. Sedih amat. Minum dulu. Oh iya, nikmat bener. Nikmat, iya bener. Balik mbak. Iya. Kalau kata orang anu mah PKP. Ya gitu ya bang. Betul. Balik mbak. Kalau boleh tahu deh, pencetus awalnya ini palang pintu siapa sih deh? Wah itu sejarah ya. Wah sejarahnya. Jadi kita mesti tahu yang namanya budaya itu dari kebiasaan. Kebiasaan berulang-ulang gitu di suatu budaya. Berarti memang udah dilestarikan di mana pun begitu, di daerah mana itu. Dan semua budaya itu punya makna tersendiri, pasti punya arti. Dari kebiasaan, penyambutan apa-apa, jadilah di suatu budaya. Tapi di budaya kita jangan merasa kita ini bisa main silat, bisa main palang pintu, hal ini merasa kita sebagai udah melaksanakan budaya banget. Tapi satu budaya yang di atas segala-galanya. Apa tuh Pak? Puun kepaya, buahnya mini, puun salak banyak durinya. Budaya Betawi bukan cuma di seni, tapi akhlak dan budi pekerti. Ini akhlak nih yang mau dihancurin, akhlak kita nggak orang-orang Betawi. Jangan merasa kita udah melaksanakan bisa mensidat, wah gue sebagai budaya, tapi akhlak yang terpenting itu akhlak budi pekerti yang sedang mau dihancurin sekarang. Ini yang berat banget kita untuk pertahanin. Maaf kata nih, Jawara juga kadang-kadang merasa tuh dia udah hebat banget, emang nggak semuanya sih begitu ya. Kita lihat Bang Pitu, itu sebagai maskot kita kan ya Bang Pitu. Kita lihat filmnya dia, Bang Pitu tuh walaupun dikejar-kejar ame Belanda, dicari-cari ame opas, tapi pada saat masuk waktu sholat, dibegela di pinggir kali di sholat. Perguruan silat, Johor masuk ngopi-ngopi, coba berapa gelintir ya kamu sholat, sisanya ngongko-ngongko di belakang panggung.
Jam 1 mulai baru ngumpul-ngumpul lagi. Berarti enggak kira-kira? Banyak yang begitu. Ya benar-benar. Harus ditinggalin kewajibannya. Ini yang perlu sedikit-sedikit kita kikis. Terutama bagi guru-guru silat nih ya. Jangan gitu ya punya murid. Jangan cuma bisa ngajarin silat aja. Tanamin juga. Tanamin hal-hal kebaikan tentang agama. Biar bagaimana juga yang namanya silat itu kita bisa cari pahala dari silat. Bukan sekedar kita main pukul. Berarti emang perlu ya bukan timbang silat doang, agama kudu di. Iya. Ya memang tahu saya, emak saya juga ngasih tahu gitu kan, bukan ngasih tahu sih, tapi selalu bilangin gitu. Iya. Yang pertama kita sama orang yang kudu ajer, itu kan akhlak. Iya. Yang kedua juga jangan kalau sama orang kudu nanya, kan kalau bahasa istilahnya nggak beli. Ya beli. Itu kan orang. Iya. Dulu orang tua itu selalu pesannya begitu. Iya. Lu sama orang kudu ajer. Itu Akhlak. itu akhlak. Mas. Ada pantun aneh kalau nggak salah, buah kelapa jatuh ke jalan, tinggal 3 di atas rumah. Buat apa kita bisa main pukulan kalau untuk menjaga alim ulama dan agama. Mas. Itu ya. Jadi kita niatin nama itu kita ini, insya Allah tuh langkah uji lagi besar kita belajar silat itu tuh ada hitungan pahala. Hari lagi sini saya mau nanya nih Burayak, banyak banget pertanyaan. Kalau ngerti ini Burayak. Mau nanya ini sebelum acara palang pintu ada ritual-ritual tertentu nggak sih Tapi kalau yang namanya palang pintu sih itu kan ajang dakwah kita, ajang dakwah syiar kita. Satu keuntungan kita ya, kita berpalang pintu, satu ajang silaturahmi. Sekarang ada suatu tempat kita nggak punya saudara, nggak punya teman, tapi kita bisa sampai ke situ lantaran apa? Lantaran palang pintu. Silaturahmi. Nyambung lantaran palang pintu doang bang ya. Iya kan? Sekarang gini, kita nggak punya saudara, nggak punya urusan kerjaan, iya kan? Nggak punya teman, ngapain di situ? Iya kan? Tapi dengan wasilah palang pintu kita sampai ke situ. Semaksimal mungkin kita kembangin deh. Biar pakaian kita, penampilan kita, bicara kita, golok juga ada nulis ya. Kenapa? Nah, pokoknya yang standis aja. Satu, gerakan kita bisa leluasa. Kedua kali, karena kita kan partneran, kita nggak tahu apa kita. Jangan sampai nih orang yang udah merasa simpati sama budaya kita jadi antipati. Lantaran kenapa? Kalau ada kecelakaan, iya kan? Jadi orang jadi kapal lagi deh. Kenapa? Lu disuruh begini-begini, nah ya rugi siapa? Kalau gitu ini budaya, boleh kita sok-sokan, kan gitu. Nah, saya udah nanya masalah ritual, balik lagi ya. Bawa buat saya nanya mulu maafin ya. Selama bisa kita siapa? Perlu nggak kita cancel dulu? Iya nih biar dia pada tahu banyak yang nggak tahu kan sebab. Nah mau nanya masalah kostumnya apa sih yang dipakai? Bisa? Kostumnya ini yang pertama-tama juru bicara itu Iya. pakai jas Betawi itu kan. Oh, iya. Dan yang kedua ini jawara, iya kan? Jawara itu udah pasti kita pakai pakaian silat. Dan jangan juga sampai nih yang namanya juru bicara ikut-ikutan berkelahi. Wah berarti kagak boleh Nah kalau urusan musik berkelahi gimana sih kan? Iya. Makanya alur cerita gitu itu kita kemas seakan-akan cuma memenuhi syarat doang, iya kan? Yang tadi saya bilang tuh seperti kayak gitu. Jadi berhubung di sono salah satu persyaratannya bisa main pukulan, dia buka kembangan, buka itu kan berkulit. Saya kan mau isinya bang. Maksudnya beli lagu pilih yang utuh, yang matang jangan busuk. Kalau abang bisa bikin dulu saya punya palang pintu, bolong yang ganteng saya persilakan masuk. Kan begitu kan? Pak ini mau begitu, nah kita mainin di situ. Sekali lagi saya pesan satu masalah pakaiannya pici yang cakep, kain yang cakep, baju yang cakep. Karena kenapa? Pada saat itu kita sebagai duta budaya Betawi, kita mewakili Betawi keseluruhan pada saat itu dan di situ. Kita jangan asal-asalan. Yang hadir di situ kan orang dari mana-mana. Mereka kan bisa nilai semua. Nah, inilah kita perlunya saling berbagi sesama komunitas, sesama tuh pelaku seni budaya.
gitu, pakai baju kebaya pergi kondangan, berangkat pagi biar nggak kepanasan. Kita di budaya Betawi jangan ada persaingan, yang ada berbagi dengan penuh keikhlasan. Wah, tuh ngeri. Jadi kita perlu saling berbagi ilmu seperti ini, kita berbagi ilmu. Bukan berarti kita lu ngajarin kita kan berbagi, ada tanggung jawab apa buat. Jadi enak gitu. Udah pada tahu. Jadi kita bisanya lu pakai, lu karena begini. Tapi kita nggak bisa ngasih solusi, bisa nyalain doang. Iya kan? Seakan kan hal ketakutan. Nah, kalau lu maju saingan gua. Nah, ini nggak ada persaingan di antara Takut kita. dia ya. Kebanyakan ya nggak semua sih kan begitu. Karena dia pernah nyampe juga tuh, ada pantunnya beli baju di Tanah Abang, ya kan, biar harganya murah tapi terlihat indah. Budaya Betawi maju dan berkembang jika tampil di tempat terhormat dengan sanggar yang berbeda. Wah, tuh ngeri. Kalau cuma sanggar-sanggar A aja yang maju bukan budaya Betawi, sanggar udah maju. Ya doangnya. Iya. Nah, sekarang gimana? Tapi kalau sanggarnya jangan lain kurang siap, lu siapin dong. Tidak perlu tampil dong. Nah, inilah kadang-kadang kita mana orang sebelah mata tanpa ngasih solusi. Gitu. Oh dia mulu kenapa jualan lagi? Kalau tuh nggak siap, ya siapin kan kita sama haknya kita masing-masing. Yang pengen maju, hak pengen berkembang, ya kan? Nah, Udah ya, rada malam. Saya pulang deh kan ini. Deh, ini saya makasih banget udah boleh izin silaturahmi ngobrol segala macam kalau ini udah. alhamdulillah. Jangan sukan-sukan. Ada waktu kita ngobrol-ngobrol di sini. Siap. Saya ini orang tua girang kalau ada generasi muda mau datang kemari. Ayo ditanya-tanya apa-apa. Jangan sampai di ilmu kita dibawa mati kan saya kan begitu. Jadi kalau kita datang kemana-mana kan beda. Orang minta Amerika sih. Kan orang minta Amerika itu beda. Kok generasi itu minta berarti dibutuh. Kalau kita kasih dia mau nggak menerima. Nah, alhamdulillah. Dia pulang kemari kita ngomongin. Alhamdulillah. Pesan teman-teman, kalau ada waktu, ada mau ditanya, insya Allah Babi siap. Siap tuh. Bakal beraya ke sahabat. Yang pada mau nanyain tentang budaya Palang Pintu baik pun pantun, datang ya ke rumah Babe. Untung pakai sungkan tuh kata Babe ya, dia. Datang tanyain sebanyak-banyak ya, perlu catat biar kagak lupa. Gitu ya. Betul. Dia sebelah. Deh, sijinya saya pamit ini. Makasih buat obrolan. Sama-sama. Dan sebenarnya jangan duluan, saya belakangan. Oke, siap. Salah balik. Siap. Jangan belakangan saya duluan. Ya. Deh, dari saya. Aduh, makasih buat ini. Waduh. Siap. Yang ya. Ya. Berajak. Udah lihat, udah malam ini ya. Dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa, lu subrek, teman pojok, ada lonceng. Lu tak kalau sampai bunyi, lonceng. Like ya. Dadah.